sejati atau ciri-ciri anak Allah yang sejati. Coba perhatikan dulu dia punya background, sengaja di situ backgroundnya like father, like son. Nanti kita akan temukan bahwa anak Allah yang sejati itu wujudnya mesti seperti ini. Bapa sama dengan anaknya. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan, diharapkan supaya kita sama dengan Sang Bapa. Diundang berdiri. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Kita baca bersama mulai. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Silakan duduk. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan, melakukannya di hidup kita setiap hari. Tanda-tanda anak Allah yang sejati. Berharap bahwa melalui tema ini kita mulai connect bahwa rupanya sebagai anak-anak Allah yang dibutuhkan dari kita adalah pemahaman yang benar tentang siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan. Ini penting karena salah satu pertanyaan paling mendasar dan paling menantang di zaman sekarang ini adalah soal identitas rohani. Saya coba cek di YouTube, di internet, pada umumnya orang kemudian banyak mempertanyakan soal identitas rohani orang percaya di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Allah? Ada banyak orang merasa yakin akan identitasnya, mungkin karena latar belakang keluarga. Opa-omanya Kristen, papa mamanya Kristen, dan sangat terkenal opa-omanya, papa mamanya sangat terkenal, hubungannya dekat dengan Tuhan, maka pasti DP anak atau cucu juga akan seperti itu. Banyak-banyak orang yang bangga dengan latar belakang keluarganya. Tradisi keagamaannya
tradisi keagamaannya atau pelayanannya. Misalnya dia super sibuk melayani. Kadang-kadang orang suka hubungkan identitasnya jelas di hadapan Tuhan kalau ada bagian-bagian dan peran-peran pelayanannya. Mungkin itu penatua, mungkin diaken, mungkin HRG, kira-kira seperti itu ya. Atau pengakuan iman yang diucapkan dengan bibir kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Namun coba taruh kira, Yesus dalam pelayanannya justru berulang kali mengguncang rasa aman yang palsu seperti itu. Yesus dalam pembacaan kita tadi sedang berdialog, dan dialog itu berlangsung secara konfrontatif. Bukan dialog biasa-biasa saja, diskusi biasa, bukan baku sedu, tetapi dialog itu sedang terjadi rupa musuh-musuhan begitu ya. Yesus saudara dengan orang-orang Yahudi ini sedang berdialog, di mana orang-orang Yahudi ini sebenarnya menolak ajaran Yesus. Meskipun mereka mengenal hukum Taurat dan bangga akan status mereka sebagai umat pilihan, mereka merasa aman karena identitas etnis, kesukuan, bahwa mereka orang Israel, bangsa pilihan, orang Yahudi, dan tentunya itu yang membuat mereka kelihatan religius. Yesus menyingkapkan sebuah kebenaran yang tajam, dan ini harus orang taruh kira. Status lahiriah tidak menjamin hubungan yang benar dengan Allah. Artinya, sorry, saya mau mengatakan atas nama firman ini, status lahiriah apapun yang torang sandang itu tidak menjadi jaminan bahwa kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Betul saudara ya? Coba perhatikan dengan baik supaya kita bisa lebih masuk dalam untuk mengerti apa yang Yesus mau. Yesus menegaskan seseorang dapat saja menjadi keturunan Abraham secara jasmani. Artinya Yesus mau bilang, oke, ngoni semua. Kepada lawan-lawan bicaranya dia bilang, ya, secara lahiriah saya juga tahu. Saya tidak membantah bahwa secara lahiriah ngoni semua ini adalah keturunan Abraham, tapi tidak secara rohani. Lahiriah, jasmani oke, tapi saya bilang menurut Yesus, nyanda. Secara rohani kamu jauh status itu dari hadapan Tuhan. Artinya saudara, dengan kata lain ada perbedaan besar antara mengaku milik Allah dengan hidup sebagai anak Allah. Semua juga orang bisa mengaku sebagai milik Allah, tapi persoalan dan tanda tanya besarnya adalah apakah kita ini hidup sebagai anak Allah. Bisa jelas perbedaannya ya. Jangan cuma mengaku milik Allah, tapi mesti hidup sebagai anak Allah. Itu yang jauh lebih penting. Dan itu sebabnya saudara, saya merasa perlu untuk mengatakan kepada kita bahwa untuk menjadi anak Allah itu tidak sekali jadi. Nyanda bisa terjadi secara alamiah. Itu tidak terjadi secara spontanitas. Tetapi ada prosesnya. Dan semua kita, tidak perlu saya tanya apakah kita anak Allah atau tidak. Semua kita jawabannya bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi untuk menjadi anak Allah itu, mari perlahan-lahan saya mau hantar kita untuk mengerti prosesnya sampai kita bisa menjadi anak Allah. Salah satu istilah yang paling sering digunakan dalam kekristenan adalah anak Allah. Namun istilah ini sering dipahami secara dangkal, seolah-olah semua orang otomatis adalah anak Allah sejak lahir. Ya. Mungkin kita punya pemahaman seperti itu dan setuju dengan pernyataan ini, bahwa sejak lahir
karena orang tua kita percaya Yesus, maka kita pun seperti itu. Tapi coba perhatikan, Alkitab justru mengajarkan bahwa menjadi anak Allah adalah hasil dari sebuah proses rohani yang dimulai oleh Allah sendiri dan kemudian direspons oleh iman manusia. Jadi pertama-tama, kalau mau suka tahu proses kita menjadi anak Allah bukan berangkat dari diri kita, tapi pertama-tama itu Allah yang berinisiatif, dan ketika Allah berinisiatif baru kemudian kita nyatakan respons kita secara iman. Pertama, proses untuk kita menjadi anak Allah itu ialah bahwa manusia tidak menjadi anak Allah secara alami. Boleh baca sama-sama Yohanes 1 ayat 13 mulai. Yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari mana? Dari Allah. Artinya kalau mau tanya siapa anak Allah, maka jangan pernah ada pemahaman di antara kita anak Allah itu yang dilahirkan secara jasmani. Kalimat awal bacaan ini kan bukan dari daging, bukan dari ini darah, bukan, tetapi pertama-tama dari Allah. Tanpa intervensi Allah, saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Allah sebagai Bapa dalam arti yang sejati. Jadi kalau ada pemahaman bahwa kita layak menyebut Bapa tanpa ada intervensi dari Sang Bapa, kita pun belum layak untuk menyebut Dia sebagai Bapa, karena kita belum tiba pada level pemahaman tentang siapa kita sebagai anak Bapa. Saya berharap kita mengerti tentang pernyataan ini. Artinya begini saudara, proses menjadi anak Allah selalu dimulai dari inisiatif Allah, bukan dari usaha manusia. Dari 3 ayat ini, yang mana paling torang hafal? Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Boleh sama-sama? 2 mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dasarnya. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi untuk jadi proses kita menjadi anak Allah, lihatlah, itu karena kasih Allah yang dialamatkan kepada dunia, yang membuat kita semua bisa layak menjadi anak Allah. Kalau bukan karena kasih Bapa, sorry, kita tetap anak manusia. Sebab di Alkitab itu kan sebenarnya cuma 2. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Anak siapa? Anak iblis, atau anak setan, atau anak fok. Kira-kira lebih gampang begitu ya. Mana mau pilih? Anak Allah atau anak fok? Saya yakin semua akan jawab, saya anak Allah. Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia bukan sekadar untuk menjadi teladan moral, tetapi untuk membuka jalan agar manusia yang berdosa dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Tanpa salib Kristus tidak ada itu istilah pengangkatan, tidak ada. Kalau bukan salib Kristus tidak bisa ada anak angkat, anak adopsi. Kita tidak bisa jadi anak Allah kalau salib Kristus tidak ada di sejarah hidup kita. Tanpa penebusan tidak ada yang namanya keluarga Allah, bahwa dalam keluarga itu ada Bapa, ada anak yang menjadi satu kesatuan. Ini menegaskan bahwa status anak Allah adalah anugerah semata, bukan upah. Jangan orang berpikir bahwa karena orang kebiasaan ini kalau kerja dapat upah, dapat gaji, lantas kemudian backing sama dengan konsep ini. Beda saudara ya. Status anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah anugerah, pemberian semata.
Tidak ada andil sedikit pun dari manusia yang membuat kita bisa menjadi anak Allah. Kemudian coba perhatikan yang ketiga, respon manusia percaya kepada Kristus. Meskipun keselamatan berasal dari Allah, Alkitab menegaskan adanya respons yang harus diberikan manusia, yaitu iman. Jadi sekalipun Allah sudah berinisiatif, bukan berarti manusia cuma tinggal-tinggal diam, berpangku tangan, berharap nasib. Bukan. Tetapi perlu kita responi. Yohanes 1 ayat 12, baca sama-sama, mulai. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3:26, karena kamu semua adalah anak-anak Allah, oleh apa? Oleh iman dalam Kristus Yesus. Sederhananya, mesti iman. Kalau tidak ada respons iman, tetap tidak ada kaitannya hidup kita dengan status kita sebagai anak Allah di hadapan Sang Bapa. Mesti mengaku percaya. Berarti bukan berarti orang mau hitung kita itu menjadi anak Allah karena sejak lahir. Tapi di saat ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah status kita sebagai anak Allah diberikan kepada kita. Masih ingat pernyataan sebelumnya? Tanpa salib. Salib berarti menjadi pertanda kita percaya kepada Yesus yang disalib. Kalau itu kita ikrarkan, anak Allah itu mengalir dalam hidup kita. Iman di sini saudara bukan sekadar pengakuan intelektual, tapi satu, terima Kristus. Dua, mempercayakan diri kepadanya. Saya mau coba memberikan penjelasan tentang mempercayakan diri. Ada beda antara percaya dan mempercayakan diri. Kalau saya tanya semua percaya Yesus, rame-rame pasti akan jawab ya, percaya. Tapi pertanyaan kedua, apakah semua mempercayakan hidupnya kepada Yesus? Masih berani jawab? Mungkin masih ada yang berani jawab bahwa hidupnya dipercayakan, mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Tapi permisi, coba saya kasih visualnya. Saya mau tanya, semua percaya kepada Pak Gembala? Bahwa Gembala ini adalah orang yang baik-baik, sampai hari ini ya mungkin catatan-catatan buruk belum pernah dapat dengar. Semua percaya bahwa gembalamu ini baik-baik? Percaya? Oke, pertanyaan kedua. Apakah jemaat mempercayakan betul hidup Anda kepada gembalamu ini? Contohnya begini, kalau mempercayakan hidup Anda kepada gembalamu, yuk kumpul semua dompet, HP, 1 minggu saja, titip sama gembala. HP, dompet 1 minggu saja. Berikut isi dompetnya tentunya, tidak usah pikir-pikir. Masih mempercayakan kira-kira? Masih ada yang berani? Paling ada yang bilang, biarlah pendeta. Kita tidak yakin. Itu sampai saya coba untuk memberikan pemahaman kepada Anda di soal percaya dan mempercayakan. Makanya kalau kita bicara tentang anak Allah, memang kita harus mengaku kita percaya. Tapi jangan berhenti di situ ya Bapak Ibu jemaat sekalian. Tapi kita harus mempercayakan hidup kita totalitasnya kepada Dia. Mempercayakan hidup itu berarti kita punya pengandalan dan ketergantungan kita betul-betul kepada Dia. Sebab dalam hidup ini saudara, ketika kita menghadapi masalah, lalu kemudian kita berupaya untuk mencari jalan keluar sendiri, itu berarti kita belum tiba di level yang kedua, mempercayakan hidup kita. Kalau kita sedang menghadapi masalah dan kemudian kita cengeng menghadapi hidup ini,
belum sampai di level yang kedua, mempercayakan hidup. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, berarti apapun yang terjadi, masalah boleh datang, hiruk pikuk dunia ini boleh datang, apapun gelombang pencobaan dialaminya, tetapi karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dapat lihat depan muka tetap enjoy, tetap fleksibel, tetap sukacita. Ada di antara Anda yang seperti itu? Kalau menghadapi masalah mukanya tetap berseri? Ada? Saya doakan supaya ini yang akan kita kembangkan ke depan. Karena hanya orang yang punya muka berseri itu pertanda bahwa Allah siap bertanggung jawab untuk apapun yang menjadi persoalan hidupnya. Ada amin, saudara? Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tunduk pada otoritasnya. Tidak ada jalan lain menjadi anak Allah selain melalui iman kepada Yesus Kristus. Kekristenan bukan agama turunan, melainkan iman personal atau secara pribadi. Keempat, proses yang ini harus kita perhatikan dengan baik. Bahwa ternyata ada kelahiran baru. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, Allah melakukan pekerjaan rohani yang disebut kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti tidak bisa jadi anak Allah kalau tidak mengalami proses ini. 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kelahiran baru ini saya berharap menjadi catatan penting untuk kita renung-renungkan setiap saat. Kelahiran baru, saudara, berarti status kita mesti berubah dari musuh Allah menjadi anak Allah. Orang ini kan semua seteru Allah. Sebelum percaya Yesus, orang dikategorikan sebagai musuhnya Allah, seterunya Allah. Tetapi ketika percaya Yesus, bukan lagi musuh, tetapi kita anak. Hati kita mesti diperbaharui, arah hidup kita mesti diubahkan. Ini bukan sekadar perubahan perilaku, tetapi transformasi batinia yang hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Karena itu doa saya supaya apa yang poin tentang kelahiran baru ini juga akan bisa kita kerjakan dalam hidup hari-hari. Berikut, saudara, soal pengangkatan, diterima sebagai anak yang sah. Alkitab memakai istilah hukum yang sangat kuat, adopsi rohani. Roma 8 ayat 15 berkata, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi sadarlah bahwa ternyata Allah berinisiatif mengadopsi kita untuk menjadi anak Allah. Pengangkatan berarti kita diterima secara penuh, bukan setengah-setengah. Memiliki hak waris. Karena kita semuanya ini kan warga kerajaan sorga. Berarti kalau kita warga kerajaan sorga karena kita anak Allah, maka segala sesuatu warisan itu menjadi hak kita. Memiliki hubungan intim dengan Allah sebagai Bapa. Dan ada catatannya, kalau so jadi anak Allah berarti orang bukan anak tiri, bukan tamu. Kita adalah anggota keluarga Allah yang sah. Amin, saudara. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Bukan anak tiri, orang bukan tamu lagi, tapi menjadi anggota keluarga Allah yang sah. Siapa ndak happy? Siapa ndak suka cita dengan pernyataan ini? Amin, saudara. 6. Bukti kehidupan. Hidup sebagai anak Allah. Alkitab juga menegaskan bahwa menjadi anak Allah akan nyata dalam cara hidup. Bukan sekedar orang terima status itu sebagai anak Allah, tetapi cara hidup mesti diubahkan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan kalau dia anak Allah, berarti cara hidupnya mesti cara hidup anak Allah. Bukan anak siapa kata tadi? Fok. Jangan ya. Jangan jadi anak fok, tapi jadilah anak Allah. Bukan perbuatan baik yang menjadikan kita anak Allah, tetapi anak Allah pasti menghasilkan kehidupan yang baru. Apa itu?
mengasihi, membenci dosa, dan selalu rindu melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Lalu poin yang berikut yang harus kita ketahui berdasarkan tema kita, mari kita akan identifikasi tanda-tanda atau ciri-ciri apa saja yang harus kita miliki kalau betul kita ini anak Allah. Tentu kata berangkat dari pembacaan di Yohanes 8 tadi ya. Kita akan fokus di situ supaya kita ketemu apa ciri yang harus kita miliki supaya betul kita itu anak Allah. Tanda pertama saudara, kalau kita disebut sebagai anak Allah, bahwa anak Allah itu mesti hidup dalam kebenaran. Dan ini persoalan utama waktu Yesus berdialog secara konfrontatif tadi dengan orang-orang Yahudi. Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepadamu dan karena itu kamu tidak percaya kepadaku. Bayangkan, Yesus sudah mengajarkan, menyatakan tentang kebenaran, tetapi ditolak. Mereka tidak menerima kebenaran itu. Dan pernyataan ini saudara mengandung ironi yang mendalam. Saya kasih huruf besar, kasih besar-besar itu ironi, supaya nanti kita akan lihat apakah ada yang ironi juga dalam pemahaman dan realitas hidup kita, supaya gampang untuk kita identifikasi. Ironi adalah keadaan ketika sesuatu yang seharusnya menghasilkan satu respon positif, justru menghasilkan respon yang berlawanan, negatif. Artinya begini, Yesus bilang kebenaran, tapi ditanggapi negatif oleh orang Yahudi. Itu ironi namanya. Dalam konteks rohani, kebenaran seharusnya kan diterima. Terang seharusnya disambut. Firman Allah seharusnya dipercaya. Tetapi yang terjadi di Yohanes pasal 8 justru kebalikannya. Bukan diterima, bukan disambut, bukan dipercaya, tetapi kebalikan dari hal-hal ini. Mengapa pernyataan Yesus bersifat ironis? Pertama, kita harus mengerti mereka mengaku mencari kebenaran. Orang-orang Yahudi memegang Taurat, bangga sebagai umat pilihan, mengklaim diri mengenal Allah. Ya, jadi mereka sebenarnya sudah punya standar kebenaran sendiri. Apa itu? Ya karena mereka pegang Taurat, hafal hukum Taurat, apalagi orang Farisi. Bangga sebagai umat pilihan bahwa Taurat ini beda dengan bangsa lain. Mereka mengenal Allah. Ini standar mereka, ya. Secara identitas religius saudara atau keagamaan, mereka seharusnya menjadi pihak pertama yang menerima kebenaran. Namun faktanya, justru karena Yesus mengatakan kebenaran, mereka menolak dia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ya? Ini ironi pertama. Orang yang mengaku pencinta kebenaran justru membenci kebenaran saat kebenaran itu datang. Ironinya luar biasa. Sudah disampaikan kebenaran, harusnya terima, tapi yang terjadi benci. Karena apa? Kembali ke tadi. Mereka sudah punya standar tersendiri tentang apa itu kebenaran yang berbeda dengan versi yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kedua saudara, masalahnya bukan kebohongan tetapi kebenaran. Yesus tidak berkata kamu tidak percaya karena aku berbohong. Bukan. Sebaliknya dia bilang begini. Karena aku mengatakan kebenaran dan seterusnya. Artinya saudara, penolakan mereka bukan karena informasi yang salah. Tetapi karena kebenaran itu mengancam dosa, mengancam kuasa, dan identitas palsu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya ini alasan utama kenapa mereka menolak kebenaran. Kebenaran yang seharusnya membebaskan justru menjadi alasan penolakan. Yang ketiga, ironi yang ketiga adalah yang mengaku anak Allah menolak suara Allah. Yesus kan berkata saudara di ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kan kebenaran ini jelas sekali, ya kan? Artinya siapa yang mengaku
mengaku-mengaku berasal dari Allah, maka ini so pasti, dia pasti dengar apa yang firman Allah katakan. Maka logikanya saudara begini, jika mereka benar dari Allah, mereka pasti percaya Yesus. Jika mereka menolak Yesus, klaim mereka memang akan terbongkar, ya kan? Jadi ironinya sebenarnya apa yang sedang terjadi begini, mereka mengaku Allah sebagai Bapa, tetapi menolak anak yang diutus Bapa. Ini boleh jadi. Masa boleh cuma mau terima Bapa, tolak DP anak? Yesus sebenarnya mau kasih penekanan. Kalau terima Bapa, mesti terima DP anak yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu kebenaran sejati. Karena itu untuk yang poin pertama ini boleh semua berdiri dan kita ucapkan bersama-sama sebagai rekomendasi di poin ini. Sama-sama kita baca mulai 2-3. Sebagai anak Allah yang sejati, saya harus memiliki sikap hati yang terbuka terhadap kebenaran. Sekalipun kebenaran itu menegur, menyakitkan, dan mengguncang kenyamanan saya tidak akan memilih-milih firman Tuhan sesuai selera, melainkan tunduk sepenuhnya kepada kebenaran Allah. Silakan duduk. Belum selesai ya? Itu baru poin pertama. Tanda kedua bahwa kita ini punya ciri sebagai anak Allah yang sejati adalah bahwa anak Allah mendengarkan firman Allah. Yesus menyatakan dengan tegas, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Kalimat ini memang sederhana, tetapi sangat menentukan untuk orang hidup. Orang-orang Yahudi dalam teks ini mendengar Yesus berbicara, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Hati mereka tertutup. Firman Allah tidak menemukan tempat untuk bertumbuh di dalam diri mereka. Mendengarkan firman Allah, saudara, bukan hanya soal mendengar secara fisik, melainkan soal kesiapan hati menerima, merenungkan, menaati firman itu. Untuk poin ini diundang lagi berdiri. Mari baca sama-sama 2 mulai. Sebagai anak Allah yang sejati, saya berkomitmen bukan hanya menjadi pendengar yang pasif, melainkan pelaku firman yang setia. Silakan duduk. Belum selesai. Tanda yang ketiga bahwa kita jadi anak Allah. Anak Allah itu menunjukkan keserupaan dengan Bapanya. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku. Penegasannya adalah hubungan dengan Allah selalu tercermin dalam sikap terhadap anaknya. Artinya begini, anak yang menyerupai Bapanya, ini yang penting. Prinsip ini bukan hanya berlaku secara biologis, saudara, tetapi secara rohani. Anak Allah yang sejati akan semakin mencerminkan karakter Allah. Ada kasih, ada kebenaran, kerendahan hati, dan ketaatan. Like father, like son. Gambar ini penting. Mari mulai memvisualisasi. Saya berangkat dari diri saya. Like father, like son itu begini. Saya papa, berharap bahwa saya punya anak yang Noel sama dengan saya. Begitu ya. Mungkin tidak persis sama soal karakter, tapi DP sikap, DP pembawaan kira-kira mirip-mirip papanya ya. Tidak terlalu jauh dari papanya, gitu ya. Mbak Melki berharap bahwa si Rizky sama DP kelakuan. Artinya begini, kalau mau lihat Pak Melki kelakuan, baca dari si Rizky. Siapa lagi? Pak Ferry. Selamat Natal tahun baru Pak Dr. Ferry Rembang. Boleh hadir sama-sama untuk ibadah ya. Dan saya berharap ini catatan lain untuk Pak Ferry yang sudah S3. Jadi kalau Pak Ferry S3, berharap bahwa DP anak-anak, si Vivi, Vini, siapa lagi satu? Ya,
Kalau boleh, paling tidak, pantas sekarang Dokter Vivi lagi S2, mungkin selesai. Nah, ini challenge untuk dokter. Kalau papa S3, anak mesti ada yang S3. Itu baru namanya like father, like sister, atau like son, ya. Artinya begini, kita semua bergerak untuk kesepahaman bahwa kalau kita orang tua itu, anak-anak kita mesti seperti itu. Tadi kan saya ambil contoh saya pertama, ya. Jadi berharap bahwa saya sama seperti Noel. Saya misalnya hari-hari itu berusaha untuk menjadi orang baik, nyandak merokok, nyandak minum. Itu juga yang terjadi pada Noel. Dan berharap Ray juga seperti itu. Karena DP papa nyandak merokok, Noel nyandak merokok, Ray mesti begitu. Gitu maksudnya, ya. Makanya teman-temannya Ray kalau jaga lihat Ray merokok, kasih tawakan pada DP papa. Semua orang mesti bergerak seperti itu. Like father, like son. Karena kalau sampai baku beda, Anda tanya, banyak tanda tanya. Tambah tuh tanda tanya. Dan itu harus menjadi PR bagi setiap kita orang tua. Mungkin tadi saya perlu baca untuk kita semua. Anak akan menyerupai bapaknya. Prinsip ini bukan hanya secara biologis, tapi juga secara rohani. Anak Allah yang sejati akan semakin mencerminkan karakter Allah, yaitu kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan ketaatan. Yuk berdiri, kita ucapkan lagi tentang like father, like son sebagai rekomendasi yang harus terjadi dalam hidup kita. 2, mulai. Sebagai anak Allah yang sejati, saya berkomitmen untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh melalui penerimaan dan ketaatan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Saya rindu agar hidup saya semakin mencerminkan karakter Bapa, yaitu kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan ketaatan. Saya memilih untuk menyatakan identitas saya sebagai anak-anak Allah melalui sikap dan hidup yang memuliakan Kristus setiap hari. Silakan duduk. Belum selesai. Tanda yang keempat, anak Allah tidak hidup dalam pemberontakan. Ini yang terakhir. Artinya kalau mengaku anak Allah, jangan memberontak, ya. Semua anak-anak jangan memberontak pada papa dengan mama. Karena kalau memberontak itu berarti pengkhianatan. Yesus menegur orang-orang Yahudi karena keinginan mereka untuk membunuh dia. Ini pemberontakan. Tindakan ini menunjukkan bahwa di dalam hati mereka ada pemberontakan terhadap kehendak Allah. Anak Allah yang sejati mungkin jatuh dalam dosa, tetapi tidak hidup dalam pemberontakan yang disengaja. Ada penyesalan, ada pertobatan, dan ada kerinduan untuk kembali kepada kehendak Bapa. Mari berdiri dan kita ucapkan bersama di poin yang terakhir ini. 2, mulai. Saya berkomitmen untuk tidak hidup dalam pemberontakan terhadap kehendak Allah, sekalipun saya menyadari kelemahan dan kejatuhan saya. Saya memilih untuk memiliki hati yang peka, mau bertobat, dan kembali tunduk kepada otoritas Allah. Setiap kali saya ditegur oleh firman-Nya, saya rindu ketaatan saya lahir dari kasih kepada Allah, bukan dari keinginan menjaga penampilan rohani di hadapan manusia. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang firman. Tetapi biarkanlah Roh Kudus bekerja, berkarya sebebas-bebasnya. Membuat firman ini selalu terngiang di telinga kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Kami rindu betul-betul sebagai anak-anak Allah. Ciri-ciri kami biar itu menjadi kelihatan, karena kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Diberkati kiranya setiap jemaat yang boleh hadir beribadah di kesempatan ini. Engkau kenal mereka satu persatu. Keluarga mereka semuanya Tuhan Engkau tahu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga diberkati oleh Tuhan.
Kalau ada masalah, kami yakin bahwa jalan keluar dalam nama Yesus tersedia untuk setiap jemaat. Berdoa untuk semua aktivitas yang